Kembali Kembali lagi lagi di di S2P Sok Sibuk Podcast. Podcast. Oke, gimana Sun? Hari ini Sun, aman Sun? Aku hari ini luar biasa sekali Luar rasanya. biasa, Iya. aman. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Alhamdulillah karena aku udah nebak hari ini bakal Seru nih. seru. Seru. Gak tahu serunya apa tapi pasti seru. Kayak emang langsung excited Iya, aja ya. langsung excited dari bangun tidur tadi lagi. Weh. Kayak ada yang menerka-nerka hari ini kenapa ya kok bisa langsung Sesenang timbul itu ya, sesenang itu gitu. se-excited itu ya. Bagaimana dengan Aku. Nurul sendiri? Iya. Aku aman-aman aja. Lancar-lancar aja. Lancar-lancar nggak aja ya. terlalu excited juga Tugas sih. kuliah gimana? Aman, Aman. aman. Biasa Aman kayaknya. mahasiswa itu sering memikirkan lebih dari tugas-tugas gitu. Aku Padahal kan nggak terlalu berat iya ya tugas sih, kuliah ya. tapi tergantung orangnya Oh, ya. tergantung orangnya ya, ya. orangnya. Sepakat. Sepakat ya. Sepakat. Gimana nih tema hari kita ini? Tema hari ini kita bahas seputar IPK. 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 IPK ya. Ini Agak menarik. Menarik. Berat gak sih? Menarik, berat, apalagi ringan untuk beberapa orang. Itu dia. Beberapa orang. Yang bintang tamunya nih katanya nih tadi Nah, ya. itu dia isunya. Isunya apa tuh isunya? Isunya hampir sempurna. Hampir sempurna. Itu dia yang kita cari memang kan? Aduh. Susah gak sih nih? Nggak susah lah. Kan setara sama kita juga. Kau aja lah kayaknya tuh ya. Kita panggil aja langsung Panggil dah. aja langsung. Ibu Evi. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Oh gitu Akur ya. aja Bu. Kami juga canggung sebenarnya nih Bu. Pertama ya. Iya. Iya Bu. Saya juga bersama. Masa iya Bu? Kalian. Oh sama kami Bu. Ya, kan ya. Mana kesini ke situ. Bebas. Gimana Bu hari ini Bu? Capek Berat, enggak Ibu berat ya? banget kayaknya berat banget. Tadi kami nengok Ibu lagi live. Iya. Gimana Bu? Iya ya. Gak ada yang ngasih tahu lagi dosen tuh kayak gini kerjanya. Oh gitu. Ya. Berarti sedikit menyesal Bu. Ya bukan menyesal ya. Hanya ya gitulah. Oh gitu. Kirain ngajar doang. Oh, Ternyata mesti live juga. live ya Bu. Live juga. Iya. Terus mesti ya begitu ya. Bisa ditinggiin ya? Gak bisa ya? Sama kayaknya Bu. Silakan mau bicara apa? Apa Sun? Jadi Oh, aku mau gini, nanya apa nih sama Ibu nih? Bu. Ini masalah yang sangat penting banget Bu. Apa itu? Masalah IPK. Kenapa jadi masalah? Banyak orang yang menganggap IPK itu nggak penting Bu. Ya benar nggak penting kok. Oh benar nggak Betul penting nggak ya? penting Bu? Nggak penting sih. Kalau begitu bisa Ibu ceritakan latar belakang Ibu kenapa Ibu Iya sampai Tidak Ibu penting, bilang tapi- nggak penting tuh Bu. isu yang kami dengar Ibu hampir sempurna mencapai IPK yang paling terbaik. Ya. Hmm. Ini podcastnya serius ya? Enggak Bu. Biasa aja. Biasa Biasa aja kita santai-santai aja gitu Berarti Bu. boleh mencarut. Enggak segitu lah Bu. Nggak sampai situ ya? Enggak Yang sampai situ mendengarkan Bu. Serius tapi nggak seserius itu ya? Karena tugas kan Bu. Iya. Kalau ngomongin IPK itu hampir sempurna itu ya gimana ya? Selain cantik kan saya juga cerdas gitu. Weh, Masya Allah Ibu. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau bicara serius tuh IPK tuh nggak yang gimana gitu tuh artinya kayak dibilang penting ya nggak penting, dibilang nggak penting juga penting gitu. Cuman kalau kembali ke saya pengalaman pribadi secara personal itu saya taunya bahwa IPK itu tidak murni upaya kita sendiri. Pasti ada intervensi atau ada peran orang lain kan dalam prosesnya gitu kan kayak kita di kelas tuh ada kerja kelompok. Benar. Kalau dapat-dapatan kelompoknya yang Bagus. Iya. baik, bagus, koordinatif gitu, enak, lancar, alhamdulillah kita juga ngasih effort, dia ngasih effort, kemudian kita kayak nothing tulus aja nih, percaya banget nih sama kelompok itu. Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang pada saat proses kuliahnya dapat kelompoknya ya begitulah gitu, level begitulah, ya udah nilainya begitulah gitu. Jadi kayak ada juga yang kemungkinan dapat dosen yang sama, untung-untungan juga kadang-kadang dosennya, sistemnya atau pada di kesempatan lain individu ini dalam perjalanan hidupnya harus sakit sedemikian rupa misalnya
yang nggak bisa perform atau dalam fit yang bagus kan. Jadi dia gimana mau perform yang baik di kelas. Jadi ya nggak terhindarkan. Jadi kalau mau dibilang nggak penting itu adalah ketika IPK-nya tuh dilakukan secara pemaksaan gitu, menurut saya tuh nggak terlalu penting lah, nggak terlalu worth it untuk dilakukan sepaksa itu. Tapi kalau diabaikan dalam level remeh kayak itu nothing, itu nggak ngejelasin apapun, ya salah juga. Secara faktual kan itu adalah simbol pertama kita untuk berkenalan dengan orang nggak kenal kita. Sama kayak nama, sama kayak fashion style lah gitu ya. Kalau orang-orang yang nggak pernah kenal kita, dalam artian banyaklah kayak kita mau ngelamar, misalnya ada beberapa orang melamar kerja melalui IPK, melamar kuliah lagi pakai IPK gitu kan, tuh kayak sekilas billboard tentang kita gitu loh si IPK ini tadi. Jadi kalau misalnya kemudian udahlah disepelekan aja, nggak bisa, karena ini tadi simbol awal gitu. Jadi antara pemaknaannya sih yang penting, kayak keyakinan kita sama IPK itu seperti apa. Nah kalau saya sendiri tadi bilang nggak penting itu ya karena saya pribadi nggak pernah dituntut untuk IPK tinggi oleh orang tua, oleh sekeliling. Bahkan saya belum mengerti sistem IPK sampai semester 5. Jadi saya nggak tahu artinya 4 itu apa, artinya 3 itu apa, gitu-gitu juga nggak tahu. Bahkan sistem SKS 24 SKS itu juga saya belum paham sampai semester 5 gitu. Segitunya ya, Bu. Iya nggak ngerti. Jadi yang penting karena saya saking nggak ngertinya dan saya sadar saya kurang bisa memahami skema itu secara strategis gitu. Jadi saya pikir udahlah yang penting all out aja, yaudah all out semua. Dan ternyata kalau kita all out bagus-bagus aja nilainya gitu. Berarti natural aja Ibu mencapai IPK. Ya saya kecerdasan saya natural sih. Respect kali sama ibu nih. Ya. Respect Sun. Kayak ibu nih kalau Salut. salut sama ibu nih. Iya kan, ya ada orang pinter rajin, ada pinter tuh rajin, ada pinter tuh yang bawaan gitu kan. Apapun itu mau gimana pun cara pinternya ya intinya kan itulah. Itulah ya, we. Paham Berarti ya, relatif ibu ya, Bu? Orang yang belum tentu dia benar-benar pintar, masih ada yang lebih pintar dari dia, tapi Pasti. karena rezeki, karena ketemu dengan Keberuntungan. dosen yang mudah, ketemu dengan kelompok yang powerful Iya. untuk diajak diskusi dan lain-lain, Betul. sehingga bisa mendobrak IPK-nya gitu. Iyalah, kalau saya setuju itu. Setuju, Makanya waktu saya dapat kesempatan di masa lampau di 3,9 itu. Tuh sepil-sepil dikit kayak Sombong gitu. kali memang, ya ampun, anak Vkom kalau nggak sombong nggak mantep ya kan. Mantap, Nggak keren, Bu, Bu, kalau nggak nggak sombong. keren. Itu waktu dalam kan ada dikasih sambutan thanks to gitu kan, terima kasih kepada apa. Nah saya tuh berterima kasih kepada pekerja kebersihan gedung kita, karena kalau saya nggak belajar di ruangan yang kondusif, barangkali juga dalam proses belajarnya terganggu kan, misalnya bebauan, terus tidak menarik, pemandangan kotor sana kotor sini, kemungkinan tidak akan seperform itu. Tapi kan karena alhamdulillah ada peran-peran mereka yang memastikan setiap kelas tuh ketika dibuka tuh seger, bersih, minimal kan kayak permen-permen karet berserakan gitu kan nggak ada kan di gedung kita yang bagus ini kan, menurut lo aja ya kan. Menurut Jadi kalian itulah yang aja. membantu saya, dan saya percaya juga mahasiswa lain untuk kemudian bisa fokus ke belajarnya. Jadi dia nggak perlu komplain soal ini bau nih, ini apa nih, kan nggak ada kan. Iya benar. Bayangin kalau misalnya itu nggak ada petugas kebersihan, Iya nggak nggak bisa ada, fokus belajar nggak ada kita. pendingin ruangan, bisa Nggak ada kita pendingin bayangin. ruangan Aduh. gitu. Zaman saya sih nggak ada pendingin ruangan waktu itu Nggak ya. ada ya, Bu? Nggak ada ya, Bu. Belum sempat, nggak setengah, nggak nyampe sih, nggak dapat, kita masih keringatan lah masuk ke gedung sini lantai 3 ini. Tapi ya kalau bersihnya tetap. Sih tetap ya, Bu. Jadi ya itu thanks to saya tuh justru kepada setiap mereka yang berpartisipasi. Jadi saya pun dalam kesadaran bahwa itu tuh hanya sebuah dibilang itu tidak tunggal saya gitu. Pasti ada dosen yang ngajarin, yang meridokan nilai segitu ke saya, kemudian ada petugas kebersihan yang memastikan kelasnya kondusif, ada mungkin sedikit banyak jauh lah ya, tapi oke lah ya, misalnya petugas PLN yang memastikan listrik hidup senantiasa ya gitu-gitu. Jadi saya juga paham bahwa itu rezeki saya, hak saya dalam garis Tuhan, tapi di saat bersamaan itu saya harus upayakan, tapi juga tidak tunggal karena saya sendiri gitu. Jadi kalau makanya ya, ngomongin IPK tuh ya berarti ngomongin sesuatu yang kompleks sebenarnya. Kompleks ya, Bu. Dan harus itu tuh nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa sendiri as in kelompok, dibilang pas tugas kelompok ya nggak cuma itu juga kan, ada yang lain juga. Ya ada individu, ada keaktifan dan lain-lain, Bu. Iya benar, juga keberanian pas bicara kan, misalnya kamu satu kelompok terus ada nih 1-2, misalnya satu kelompok 7 orang, ada 1-2 yang kayak misalnya hidup dia tuh Senin Kamis kan,
Kayak puasa ya Bu, puasa Senin Iya, Kamis sunnah. kayak dibilang ya gitulah, cuman di level itu aja gitu. Nah, keberanian kita juga bicara buat negur dia, Hmm. juga di saat bersamaan kita mastiin, ini kamu bisa effort atau tidak bisa effort, apa kita sudahi saja, nah gitu-gitu. Jadi itu melambangkan itu juga kan. Kalau misalnya pas dapat kelompoknya nggak perform kan. Susah juga gitu ya. Iya, tapi kan dosen kan biasanya di kelas memberikan pilihan kan. Kalau misalnya kamu mau keluar dari situ, tegur dulu baru keluar atau apa. Kan ada pilihan itu bagaimanapun juga. Tapi Bu, dalam rangka Ibu mencapainya nih, pernah nggak Ibu menolong atau menolong orang lain yang dia nggak effort, dia cuma numpang nama karena Ibu peduli sama IPK Ibu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Berarti Ibu khusus untuk diri sendiri aja? Bukan, yang masuk ke kelompok saya, ya mereka do something. Pada itu semua ya Bu. Ada ya berdasarkan level mereka sendiri-sendiri gitu. Kayak mereka mampu menguasai di bagian A, saya di bagian B, di bagian C, gitu-gitu ya saling saling berjibaku lah. melengkapi lah ya Bu. Di situ sehingga kemudian pas ditanya jawab segala macam tuh nggak perlu merasa harus menolong dia karena dia bisa sendiri. Kan dosen kamu dosen saya juga kan? Ya, iya. Yeah, right kan? Oke. Jadi dan apa yang kalian bilang sulit, dosen ini menyeramkan segala macam kan saya berarti ketemu Ibu mengalami juga ya Bu. mengalami kan, tapi kita bisa dan karena nggak tahu ya sepanjang masa studi itu tuh ketemu kelompoknya effort gitu. Ya Bu. Dia kayak Ada ambis semua, ambis. ambis tuh enggak, tapi kayak bisa dipercaya gitu loh. Kayak ada 1-2 yang saya nggak nyangkanya kalau dari tampilan dan performnya tuh kayak anaknya males-malesan gitu. Tapi ternyata enggak. Tapi Ya, Bu? begitu diberikan kepercayaan, diberikan ruang untuk mengekspresikan versi dia, ternyata memang gaya belajarnya beda gitu. Gitu dia emang. Kalau saya tuh harus yang misalnya kalau saya tuh harus yang dapat dulu konsepnya baru saya main. Kalau dia sambil main sambil mengaplikasikan konsep itu. Jadi kalau misalnya nggak berusaha mengenali si kawan kelompok ini juga pasti kita mikirnya ya kayak saya di awal kan, wah ini orang bocah main aja nih, nggak mikir nih nggak ini. Ternyata dia sambil main sambil mikir itu, sambil main sambil mikir, biar nggak stres, biar pelajarannya bisa masuk. Ternyata itu gitu. Mungkin kalau misalnya kalian ngerasa hari ini kayak gitu, barangkali memang perlu memberikan ruang juga untuk berkenalan dengan gaya belajar baru yang mungkin nggak sama-sama kita gitu. Respect ya Bu sama teman-teman yang bisa jadi kita lihat dia tidak di situ keahliannya, tapi ternyata punya keunggulan Iya. lain gitu ya. Iya, pada dasarnya kan kemampuan kita mengenali atau mencirikan orang juga kan yang artinya kan nggak mungkin kan ada orang yang lahir sia-sia gitu. Gimana dimanfaatkan aja sih. Gimana? Ada mau ditanya lagi nggak kau? Gantian Gantian ya. Iya, gantian. Aku lagi nih ya. Penasaran Ya, ya. Ibu ada cerita nggak Bu? Cerita menarik tentang waktu Ibu jadi mahasiswa? Oh ya, Ibu gak memperjuangkan IPK ya? Enggak ya Bu? Enggak. Jadi nothing tulus aja lah ya Bu ya? Iya. Kayak ngapain gitu. Iya nggak. Kau Lagian ngapain dikontrol-kontrol IPK-nya? Kalau emang kalian gitu? Ada beberapa Bu. ada beberapa teman Bu. Orang yang memang benar-benar menargetkan IPK-nya, oh nanti lulus harus segini. Ada orang yang seperti itu Bu. Ya kan menargetkan nggak apa-apa kan? Iya, menargetkan. Apa. Tapi kayak dia tuh menganggap IPK tuh beban sama dia Bu. Kayak emang Harus. nih nggak boleh turun minimal 3,8 lah gitu Bu. Biar kayak mas ya. Tapi itu benar sih. Bener ya Bu? Bener ya Bu. Tadi Ibu Bener. bilang Iya. Ya kan? Ya benar sih, apa salahnya? iya. Tapi kan dia kayak masa terlalu diforsirnya kali lah diri dia Bu. Biar kayak harus segini nih. Dia nggak bisa menerima. Nggak bisa menerima kalau Nggak segitu. Sebenarnya kan kalau gini loh, kalau mungkin sekarang saya sudah jadi dosen ya. Gimana pengalaman Ibu? Untuk individu yang menjadikan tujuan hidupnya itu adalah IPK gitu. Bagi saya, kalau saya sekarang jadi dosen tuh saya memahami. Barangkali mungkin dia memang jalur kemampuan dia untuk diperhitungkan di sosial sana itu dari IPK. Bisa jadi dia dari keluarga atau dari circle yang kalau dongok kok nggak bisa gitu loh. Nggak usah, kau nggak punya hak ngomong, kau diam aja lah, kau tuh bolot misalnya gitu. Bisa jadi. Artinya dia memang menjadikan IPK dia lah alat untuk dia berharga, dia ada itu tuh dari IPK. Kalau dari level itu saya bisa memahami lah gitu, memberikan space untuk ya udahlah sok atuh gitu silahkan gitu.
Bahkan kalau misalnya di level saya dulu di mahasiswa, ada yang ambis begitu juga, kita nyebutnya ambis ya. Ambis. Ya nggak apa-apa, mungkin memang ada orang yang hiasan-hiasan hiburannya dari PKI-PK itu tadi yang dikoleksi satu persatu taruh di dinding barangkali gitu kan, nggak apa-apa juga. Yang saya mulai bermain, personal judgment saya itu mulai Mhm. bermain adalah ketika effort yang diberikan, usaha yang ditunjukkan, itu tidak setara dengan harga yang diinginkan. Jadi punya uangnya 2.000, Mhm. pengennya beli makanan harganya 7.000, terus maksa, Maksa. Padahal "Ini duitnya kurang ya, Bu. izinkanlah saya beli ini, martabak ini," gitu. Misalnya harga martabak 20.000, dia punya cuman uang 2.000. 2.000. Kemudian dia memohon dengan konyolnya Hmm. dan kadang-kadang dihiasi dengan ancaman-ancaman, guilt trip, Mhm. yang aku nih nggak punya loh, dengan teganya lu nggak ngasih gue martabak nih, Hmm. tolonglah relakanlah aku nih nggak punya duit lagi nih gitu-gitu. Padahal dia dengan kesadaran penuh sadar bahwa harga 20.000 tidak akan pernah bisa dibeli dengan harga 2.000. 2.000. Hmm. Heeh. Secara faktualnya itu sudah jelas gitu. Nah, itu yang menurut saya salah, di mana kamu ngeluarin effort level 2.000 dengan pantasnya dapat benda harga 2.000, tapi kemudian kamu punya ekspektasi harga 20.000. Hmm. Jadi antara usaha dan yang diinginkan itu tidak berimbang. Kalau misalnya dengan kesadaran penuh melakukan usaha yang seimbang dengan ekspektasi hasil, itu kan tidak persoalan. Mhm. Ya namanya effortnya atau kamu punya duit 10.000, dapatnya barang harga 10.000 ya wajar. Mhm. Punya uang 10.000, nego-nego dikit, bolehlah dapat harga yang kemudian dipancang 10.500, Mhm. 11.000. Kemampuan kamu negosiasi menjadikan kamu bisa beli itu dengan uang 10.000. Ya nggak apa-apa. Tapi yang tadi itu, atau kalau kita balikin ke kelas, kamu sepanjang semester itu effortmu itu ada di level C. Kemudian begitu dapat nilai C, kamu protes dengan menggunakan eh, kalimat-kalimat tertentu yang kemudian dari C itu mintanya A. Wah, itu kan enggak, Kacau ya, Bu. itu kacau, dan di situ tuh menggambarkan ketidakmampuan dalam menerima konsekuensi. Mhm. Kalau nggak bisa menerima konsekuensi di usia 20, Mhm. 21, 22 itu kan parah ya. Kayak gimana gedenya gitu. Iya. Kalau masih kecil umur 2 tahun setahun, di Mhm. mana mungkin belum kompleks cara berpikirnya, nggak tahu apa itu konsekuensi, bagi dia yang penting saya tidak nyaman, saya pengennya ini situasi ditukar, saya tidak suka ini, ganti nggak? Ah, gitu-gitu mungkin umur setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun kita masih bisa. Masih bisa Karena terima lah ya, Bu. kemampuannya juga Mhm. tidak terlalu Mhm. kompleks gitu. Tapi kalau udah di usia 20-an, kamu kemudian sesuatu terjadi kepadamu, dan Mhm. itu menjadi konsekuensi, terus kamu malah emosi. Padahal itu hasil dari perbuatanmu sendiri, kan parah. Kacau Itu itu. baru kenilai. Mhm. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya seperti apa? Biasanya saya keceplosan, Mhm. salah, Salah. kamu tersinggung. Mhm. Orang yang nggak bisa nerima konsekuensi Mhm. akan seperti apa jawabannya? Pasti kan, alah gitu doang, tersinggung. Orang lain di luar sana digituin baru marah, kau baru kayak gini, masih kayak gitu kau, hebat kali kau gini. Malah dia defensif dan seterusnya. Selalu menyalahkan orang lainnya, Bu. Iya, itu Padahal kan iya. Kesalahan sendiri ya, Bu. perlambangan, itu kan perlambangan-perlambangan miniatur-miniatur dari sebuah sikap yang lebih Mhm. luas kalau di secara sosial kan. Ini aja di akademik dia sudah begitu, mengandalkan hal lain yang di akademik ya handalkanlah usaha-usaha akademik. Mhm. Ngapain mengandalkan permohonan-permohonan yang kayak tolonglah Bu, tolonglah bantu saya. Itu kan masalah apa ya? Amal ibadah. Untuk Amal ibadah. sesuatu yang di luar, ya maksud saya itulah tadi tergambar juga kan logika dia yang belum jalan gitu. Dan itu kita kompleks lagi balas mikirinnya, itu kok bisa dia bikin gitu kenapa? Apakah karena kurang nutrisi, protein badannya kurang misalnya, HB-nya apa kurang tidur gara-gara itu rendah gitu kan dalam keadaan tidak sadar, kita tidak tahu. Tidak tahu ya, Bu. Tapi ya yang bikin salah dari ambis kepada IPK itu adalah ketika effort tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Kayak Mhm. gitu. Kalau cuman buat gol-golan aja nggak masalah sih. Nah, dari cerita Ibu ini kan, Mm-mm. Ibu pernah nggak jumpa orang yang kayak gitu, Bu? Pernah mahasiswa saya? Mahasiswa Ibu? Ya. Anak Vkom, Bu? Ya, Gimana tuh apa tuh? cerita dia kok Ya tetap saya enggakin lah. Ibu enggakin? Enggak, heeh. Biar ya, tapi saya temankan dia. Artinya bagi yang memberikan ruang kepada saya Mhm. untuk, ada beberapa mahasiswa yang nggak bisa melakukan, ketika ditolak Heeh. keinginannya, Heeh. pergi terbang tidak mau ketemu kembali kan. Heeh. Ada beberapa mahasiswa yang memang ketika ditolak kemudian dia bersedih apa segala macam, tapi di saat bersamaan dia memberikan ruang bagi saya untuk mendekat gitu. Mhm. Nah, bagi tipikal yang seperti itu ya saya akan mendekat untuk menemani dia menghadapi konsekuensi tadi. Bagaimanapun saya juga mengerti bahwa menghadapi konsekuensi apalagi kalau baru pertama kali itu rasanya kayak
Kalau malu banget, kalau geter lututnya ya geter banget kan. Anggaplah mungkin manusia ini atau individu ini baru dibiarkan menghadapi konsekuensi itu memang selama ini selalu dilindungi barangkali. Ketika mau ada hujan baru gerimis doang langsung dilindungi oleh orang tua barangkali, oleh kakak, oleh abang. Jadi dia tidak dibiarkan mengetahui apa akibat dari perbuatan dia. Begitu waktu berlalu memang sudah jatah dia mempelajari konsekuensi pada titik yang ini dan itu kebetulan bersama Vkom misalnya. Dan tapi dia memberikan ruang nih kepada saya untuk mendekat. Nah, saya akan temani dia dalam menghadapi konsekuensi itu dengan tetap tidak memberikan apa yang dia inginkan. Karena yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu kan udah di akhir ya. Kayak misalnya pendek cerita hasil UAS dan semuanya udah terkumpul, ternyata dia punya ekspektasi A, dapatnya kan B+. Dan kemudian dia melakukan protes dulu pertama kan pasti dia melakukan komplain dulu. Kenapa ini bisa terjadi gitu-gitu. Dan anggaplah ini situasi yang memang murni dia bertanya gitu. Dan tentu itu hal yang boleh kan menanyai, kemudian pengen transparansi itu kan boleh. Ya udah nanti saya sebagai dosen ya udah ini nilai transparansimu, Excel penilaian itu kan ada UTS, UAS, kuis, absen, terus tugas individu, tugas kelompok. Paling enggak ada 5 atau 6 item ya. Iya, Bu. Cara perhitungannya gini-gini. Nah, inilah B plusmu dapat dari sini gitu. Jadi B plusmu itu bukan dari murni UAS doang atau UTS doang, tapi akumulasi dari 6 kategori penilaian. Kemudian masuklah ke hasil akhirnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya alasannya, kok saya bisa dapat B plus saya masuk setiap hari. Kamu masuk setiap hari, tapi UTS UASmu berapa dulu? Kalau ternyata kamu masuk setiap hari, UTS UAS 20-30, ya nggak mungkin dapat nilai A gitu loh. Karena itu cuma berapa persentase doang dari keseluruhan. Artinya kalau misalnya udah dijelaskan gitu, beberapa akan mengerti kan bahwa oh ya ini bukan sesuatu. Misalnya dia sadar bahwa oh ternyata UAS saya yang jelek sekali, UTS dan UAS tuh tidak pernah bagus misalnya. Selalu dapat nilainya kan itu bisa dapat dibuktikan kan dengan nilai yang dikasih ke mahasiswa lagi kan. Ada lembar jawaban yang memang hasil skornya 10. Ini hasil skornya 20 misalnya. Dengan nilai sempurna 100 gitu, tapi ini cuma 10 sama 20. Sementara UTS UASnya sudah berlalu. Dia kan hanya perlu untuk ditemani supaya sadar atau menyadari bahwa sesuatu yang sudah berlalu Tidak bisa. nggak bisa diputar lagi. Ini tahun akademiknya udah selesai, kok mau putar kemana? Nggak bisa, nggak ada lagi yang muter di muka bumi ini. Bahkan kita per detiknya aja udah nggak kita yang sebelumnya. Nggak bisa ya, Bu. Nah itu kan kadang-kadang menimbulkan sensasi emosi yang kayak gemes terus kayak pengen nangis tapi bener tapi juga Enggak ya, Bu. pada akhirnya kayak anjir hidup gini banget ya kan? Celetukannya pasti gitu. Nah itu tuh yang akan menyenangkan jika ada yang nemenin dan mengerti gitu. Jadi saya berpikir kayak gitu kalau dianya bersedia ditemani dalam proses mencerna itu tadi, maka saya akan ada di sana gitu. Just to show that I care, to show that itu juga dialami oleh orang lain dan seterusnya, nggak ditinggal-tinggalin banget. Tapi kalau yang memang ditegur tolak ngerti habis itu pergi marah keluar gitu, tidak mau kembali lagi, nah itu saya juga nggak akan nahan gitu. Lepaskan Ada saja. tuh, Bu, yang gitu, Bu, sama Ibu, Bu. Ada. Banyak, Bahkan Bu. saya di kantor juga yang kayak gitu sampai merajuk gitu ya, merajuk sampai orang tua harus berperan juga di tengah situ sampai datang ke sini itu pun ada juga. Dan itu yang memang itu tadi saya bilang saya juga gak akan nahan karena kita semua karena kita di perguruan tinggi itu usianya sama, artinya sama-sama dewasa. Kalian dewasa awal, kami memang sudah dewasa yang sudah kemudian gitu kan, tapi pada dasarnya hak kita sama. Kamu punya hak untuk komplain dan didengarkan, kami pun juga kamu you have to be seen, you have to be heard. Kami lakukan itu, ya udah ngomong aja, muncul aja nggak masalah. Tapi kalau untuk nahan lu, bujuk-bujuk lu, kayaknya kagak deh. Enggak. Kayaknya Apalagi ya, that's Bu. not my problem, that's not my business gitu. Kamu nggak suka di sini, ya udah that's it. Kita cuman pengen closure aja, kayak yakin nih berhenti, ya udah berhenti. Yakin nih selesai, oke gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya persoalan di mana, kesulitan ini menghasilkan kamu mau berhenti dulu, butuh waktu atau mau selesai. Kalau mau butuh waktu ya udah, kamu berarti butuh jeda, silakan kita jeda. Silakan Berapa ambil menit, waktu ya, berapa Bu. semester kamu perlunya, berapa hari kamu perlu breaknya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya oke selesai, sudah selesai gitu. Hanya butuh itu sebenarnya. Cuman beberapa temuan, berarti kan oknum-oknum doang ya. Ya, oknum. Itu regulasi komunikasinya, regulasi emosinya, pas segala macam belum sematang itu atau belum ngasih dirinya kesempatan buat belajar untuk ngejelasin itu gitu. Termasuk ya itu juga sama mereka-mereka yang ngejar IPK secara rapuh itu juga kayak gitu, kayak fragile banget. Pernah nggak ketemu yang amin terus protes, kenapa sih dapat amin? Ada. Ya, Bu. Kalian ada? Ada. Siapa teman kalian?
Langsung disepil. Iya. Langsung sepil ya, langsung yang itu. Ya, sejujurnya kan itu sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan kan. Anda sendiri yang melakukan effort selama 1 semester itu bentuknya amin gitu. Kenapa perlu Dengar, protes-protes gitu? Satu hal yang kalau misalnya ya saya nggak ya kalau sama dosen-dosen saya sini nggak ada sih sombong-sombongan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sama mahasiswa dan memang kadang-kadang perlu mahasiswa tuh kadang-kadang ada yang suka tes ilmu kan. Ada Bu. Eh, perlu dinyatakan hal-hal yang mereka sombongkan itu kadang-kadang tidak perlu disombongi gitu. Kayak saya nilainya segini juga Bu, saya nilainya segini juga. Terus saya dan itu mereka nekan teman yang lain. Jadi mereka tes ilmunya memang ke saya tapi tujuannya dampaknya ke yang satu kelas yang lain kan. Nah, saya tuh dengan mudahnya untuk membungkam itu karena kan itu biasanya menunjukkan ini kan mental yang fragile juga kan. Itu paling enak kali ketemu yang kayak gitu. Saya tinggal bilang, "Oh, tapi kalau saya sih beda ya. Saya setidaknya nilai saya A tidak pernah jalur memohon." Tolonglah Bu, nggak pernah sama sekali saya minta tolong. Mungkin kalau dosen yang kasihan sama saya barangkali ada. Ya saya juga nggak tahu ya kan. Ibu merasa ada nggak? Kemungkinannya mungkin ada. Ya pastilah kan kadang-kadang ada aja dosen yang penuh dengan cinta kan. Ada. Ya penuh dengan cinta yang semua harus saya berikan bibit A gitu kan ada. Itu hak prerogatif beliau juga lah. Barangkali ada. Tapi yang artinya dari sayanya yang kemudian mendatangi dosen itu kemudian Pak tolonglah Bu, tolonglah ini gini nggak pernah sama sekali. Jadi ya kalau mau dibilang itu songong ya songong gitu. Dan itu saya songong-songongin di kelas kayak udahlah nggak usah sok begitu-begitu lo, lu jalur jalur mohon aja kok sombong banget lo duduk aja situ bagus-bagus gitu, ya kan? Jalur mohon ya. Alhamdulillah enggak Bu. Kita main aman aja Bu. Iya main lurus aja kan. Iya, Kalau main aman-aman aja. dapat B juga pernah kok saya dapat B. Saya dapat B bahasa Jepang. Saya mau mohon kayak mana coba? Arigatou gozaimasu. Bahasa ya dan yang ngajar sekarang jadi kolega sesama dosen di sini dan kita ketawa-ketawa ngomongin itu. Dan saya nggak pernah protes bahkan sampai hari ini dan menurut saya bahkan B pun terlalu bagus. Coba nih ya bahasa Jepang nilainya A. Ekspektasimu apa? Bisa bahasa Jepang kan? Ya, jalan. Nggak bisa gue bahasa Jepang. Saya nyapa orang juga nggak bisa. Ngitung juga kagak bisa. Mau gimana? Makanya itu beban justru nilai-nilai kayak gitu itu. Jadi udahlah lupakan nilai A kalau misalnya nggak bisa ngerepresentasiin itu lagi. Misalnya mata kuliah apa kek? Mata kuliah konten kreatif misalnya atau yang saya ajarin produksi konten digital gitu. Terus dapat nilainya A. Asumsinya kan lu bisa melakukan produksi berarti kan. Nah kalau misalnya nilaimu produksi konten digitalnya nilainya C dan memang itu representatif terhadap kemampuanmu dalam produksi, ya udah sih kalau kata saya mah. That's it, udah. Kayak saya pernah dapat komunikasi organisasi, nggak tahu mata kuliah masih ada nggak ya sekarang? Komunikasi organisasi. Masih ada, Semester Bu. 5 kayaknya Bu. Ada ya kayaknya. Masih ada. Itu saya dapat nilainya B dan zaman dulu nggak ada A min gitu, nggak ada, cuma A B C D doang. Jadi nggak ada B plus, nggak ada B min. Saya dapatnya B. Terus mata kuliah dasar periklanan juga kayaknya tuh masih nilainya B. Ya udah, saya juga nggak bisa ngiklan gitu loh. Jadi Bu Nggak ribut, nggak protes enggak pernah Ibu? nggak ada sama sekali. Pokoknya oh ya udah fine, thank you gitu. Udah that's it. Oke, aku terima dengan lapang dadah ya Bu. Iya, kecuali kalau misalnya mata kuliah yang udah jelas gue bisa dan lo ngetes gue di lapangan gue bisa kayak gitu terus dapat nilainya C kan cocok gitu kan pandai-pandai bapak gitu. Gak bisa itu saya. Bisa gitu deh. Iya, yang penting representatif aja lah. Kalau nilainya memang bagus berarti misalnya nilaimu A mata kuliah apa ya? Komunikasi apa sih yang paling susah? Riset media lah misalnya. Analisis sisi media, Bu. Analisis media. Analisis isi media dapat nilainya A. Ya kan? Artinya ketika kamu bersungguh-sungguh di kelas itu, kita ketemu di lorong kampus di fakultas ini, kita ketemu di lorong-lorong ya. Terus kayak kita ngomong sama kalian gitu. Kemarin risetnya apa Sun? Atau risetnya sama namamu? Nurul Bu. Kemarin kamu waktu tugas riset media Nurul. Iya, apa judulnya? Ini. Minimal tahu judul kan? Iya. Emang pakai apa kemarin? Emang apa yang direview? Ini sama ini dong. Karena kan kamu beneran ngelakuin mata kuliah itu dengan baik, makanya dapat nilai A. Representatif dong nilai A-nya. Iya. Representatif. Terus kalau misalnya ditanya judul aja udah lupa, worth it gak itu A-nya? Kan enggak. Diragukan bos. Jadi ya tolong Ya. jadi orang yang tegas-tegas saja, ya kan? Itu tadi jangan jalur mohon itu tadi. Pernah nggak mohon sama dosen? Enggak, belum. Nggak pernah ya. Kalau tapi berkomunikasi dengan dosen haruslah, wajib lah. Harus ya Bu. Komunikatif tuh boleh, minta tolong tuh boleh. Tapi kalau sampai kita memohon-mohon, nah itu nggak usah. Apapun itu harga diri juga. Kalian punya harga diri, jadi taruh harga dirinya yang bagus. Jangan dibiasain kayak gitu. Kadang-kadang tuh
kelepasan jadi kayak bergantung kayak dosen tuh dewa. Nah, disitulah nanti bermain resiko relasi kuasa itu tadi kan, yang ada pelecehan-pelecehan tertentu segala macam yang pelakunya dosen kan. Tuh, ruangnya jangan disediakan. Jangan Sun. Iya. Tahu nggak itu persoalan-persoalan pelecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu kan bahaya. Itu kan awal mulanya dari itu tadi, awal mulanya dari kayak ngebiarin mereka ngontrol Iya, kita. kayak kita yang mohon-mohon sama dia ya Bu. Iya, Jadi jangan kita, mau. jangan Jadi terima aja. Ya, Yang dikasih terima aja kayak ibu kan, ibu terima aja dapat Iya, dia. terima aja berarti. Iya, yang penting Ibu sesuai. Kayak ini loh, yang penting dapat dibuktikan. Ya kan? Jadi kayak jangan buta-buta banget lah, jangan kayak banteng ngejar warna merah gitu. Kayak PDIP ya Bu. Tapi Bu, Oh, wow. Mega Chan. Apa kalau menanya Ibu apa? bilang tadi nilai itu representatif. Iya. Kalau kita dapat A, berarti kita mampu lah Iya. untuk mengaplikasikannya di lapangan. Iya. Begitu juga dengan nilai C. Tapi uniknya ada Iya. orang yang memang nggak mengejar IPK, Bu. Jadi nggak jadi target dia gitu. Ada. Ada. Jadi dia target dia adalah pengalaman, keahlian. Target dia salah satunya, aku nanti kalau mahasiswa aku mau jadi presma. Aku harus bisa ini, aku harus ikut ini. Jadi IPK itu seakan di nomor kesekian, 3 bahkan 4, Bu. Sibuk di organisasi aja sibuk gitu. di kegiatan yang lain gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Apa pandangan Ibu? Nggak apa-apa. Kalau sama Apa-apa, mahasiswa Bu? seperti itu? Nggak apa-apa. Itu terserah dia, hidup-hidup dia juga. Iya juga sih. Terserah dia aja sih. Tapi di bawah standar gitu, Bu. Di Jadi- bawah standar yang kampus tuh merekomendasikan kalau bisa segini. Iya. Nah, tapi dia Di sampai bawah anjlok standar. banget gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin dia nggak perlu menggunakan IPK ya untuk eksis tadi itu kan. Ya, misalnya dia memang udah terjamin hidupnya ke depan. Kadang-kadang IPK itu juga ini loh, bagi kita-kita yang kalau saya bawa hidup personal saya ya, hidup saya itu nggak bisa IPK tuh rendah juga nggak bisa. Karena saya waktu itu karena masalah hidup pribadi, masalah personal, jadi saya bergantung. Jadi saya nggak bisa bergantung lagi kepada orang rumah. Jadi saya harus survive kan. Ya, harus. Nah, dalam kondisi saya yang masih muda itu, dalam usia itu untuk bekerja belum bisa dapat diterima karena masih di bawah umur. Kalau mau melakukan manuver juga modal tidak ada. Kalau misalnya saya melakukan sebuah manuver ekstrim untuk kehidupan saya kemudian hilang sejumlah uang, maka tidak ada yang mengembalikan uang itu ke saya gitu. Nggak kayak ada gaji bulanan gitu kan. Jadi kan beresiko secara finansial. Ya. Nah, kalau dalam kondisi itu kan dalam titik itu saya memang di momen itu bergantung setelah kata tadi awalnya saya bilang saya nggak ngerti soal IPK kan. Bersemester 5 Ibu. Baru tahu kan. Nah, setelah itu terjadi persoalan ini baru saya sadar saya bisa bergantung melalui IPK tadi. Dimulai disitulah saya mempertahankan IPK-nya nggak goyang dari segitu. Nah, waktu itu memang saya butuh uang. Jadi saya tahu bahwa penentu dari saya dapat uang ini itu harus di atas 3,7. Jadi otomatis dibandingkan nilai yang pada waktu itu berkumpul untuk beasiswa yang sama, saya harus menonjolkan diri kan. Ya udah saya ajukan itu, makanya nggak boleh goyang karena saya butuh duitnya kalau saya mau tetap kuliah. Untuk level yang kayak gitu ya memang IPK-nya ya harus gitu. Nah, untuk mereka-mereka yang menomorsekiankan IPK barangkali hidup dia tidak bergantung kepada IPK sebagaimana kita yang bergantung sama IPK itu gitu. Jadi tapi kan bisa diterima. Artinya memang Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda itu tadi kan. Binatang aja ada banyak variasinya, masa iya manusia seragam. Berarti Kocak. tergantung alasan dia lah ya, Bu ya. Iya. Dia mau yang Faktornya bagaimana. juga ya Bu. Gimana lu punya value, punya kayak nilai cara kamu jalanin hidup tuh kan gimana kamu yang tahu kan kamu gitu. Ya silahkan aja. Selama tidak kriminal gitu ya. Terus mengambil hak orang lain kan. Just do it gitu. Aman-aman aja ya Bu. Minum dulu, Bu. Kayaknya Sunardi yang butuh minum malah. IPK tinggi sama dengan tekanan tinggi. Nggak ada tuh bullshit. Nggak ada Bu. Dikejar IPK tapi ditinggal bahagia. Dikejar IPK tapi oh iya. Dikejar tapi ditinggal bahagia. Gimana tuh tanggapan Ibu tentang itu Bu? Satu, IPK tinggi sama dengan tekanan tinggi. Enggak ya Bu. Enggak. Kalau kita udah tinggi duluan kita. Kalau kita udah jangan, high jangan, duluan jangan. bos, kita tinggi bos. Suhu kita nih. IPK tinggi sama dengan tekanan tinggi enggak. Enggak.
saya juga itu tadi ya, saya nggak ngerti juga. Mungkin karena saya juga nggak terlalu ramah dulu tuh. Ibu nggak Iya, terlalu nggak terlalu friendly sebagai individu, clueless gitu. Heeh. Sebenarnya saya tuh nggak sombong atau jahat gitu, enggak. Cuman Enggak ya, memang Bu. Emang udah gitu aja setelannya ya, Bu. statue. Statue. Oke. Jadi untuk yang nomor 2 itu, Dikejar. saya nggak kita tahu gitu kenapa bisa begitu gitu. Karena dikejar IPK tapi ditinggal bahagia. Rasanya nggak perlu ditinggal bahagia, IPK juga tinggi-tinggi aja gitu. Ibu sama ibu. Ya, Sama orang- kami kan belum tahu ya, Bu. Ini maksudnya ngejar IPK terus mengabaikan asmara gitu ya? Apa sih? Iya, kayak gitu. Iya, Kayak- mengorbankan kayak- kebahagiaannya Bu bersama teman, Oh, keluarga. nongkrong-nongkrong. Kayak- Cemana ya, Wak? kayak mana ya? Zaman itu pun nongkrong duit tak ada. Oh, alah, iya ya, kan yang ngandelin- tadi ya, Bu. Ngandelin tadi iya. buat Tadi ya, dapat Bu. duit. Jadi memang dari itulah awal mulanya kali. Mungkin ada baiknya tidak usah berkawan saja. Dulu teman saya tuh satu kelas tuh Pak Ivan. Pak Ivan. Oh, Ibu. Is Yes, Cak, Ibu, Bu. Besti. Asik, sama-sama masuk. Ya. Dia kami kerja masuk sini sama bareng. Dia nikah, saya beli motor. Ibu, Gaji pertama dia ngumpulin duit tuh jedor, nikah dia kan. Saya mikir, aku nggak bisa kalah dari kau nih, saya bilang kan. motor Ibu mainkan Nah, ya. beli motor. Habis itu dia tengok motor baru saya kan, cemana. Tapi ya itu bercandaan internal kami aja. Heran juga kenapa kemudian dunia mempertemukan lagi gitu. Cuman waktu kuliah nggak terlalu akur. Enggak. Tapi kenal Bu, Tahu kan satu kelas. satu kelas. Dulu tuh sistem Vkom tuh nggak kayak sekarang. Sistem Vkom tuh dulu sepanjang tahun sampai selesai tuh di kelas yang sama. Oh, Kayak SD, zaman-zaman SD. Kayak sekolah, percis. Iya kayak anak sekolah kan. Jadi kelas kami kelas C. Nanti semester 2 kelas C lagi, semester 3 kelas C, 4C, 5C lagi. Habis itu nanti waktu itu ada jurusan. Saya ngambil PR, Pak Ivan juga ngambil PR. Bareng lagi. Ada sekitar 20 orang dalam ruangan itu. Kemudian pendek cerita, ya udah semester 8 lulus tuh ya bareng lagi gitu. Jadi dan pada masa itu tuh karena mungkin krisis ya. Kan usia-usia kalian ini bener semua masalah hidup tahu-tahu datang kan. Iya Bu, banyak Kayak- sekali. Dulu waktu kecil tuh tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mm-mm. Ternyata waktu udah dewasa pilihan tuh adalah baik dan baik sekali. Iya kan? Lebih beraneka ragam Bu. Beraneka ragam kebaikannya. Jadi kita juga lebih bingung kan milihin itu, dan itu semua terjadi di usia-usia kalian ini kan. Nah, jadi mungkin karena masing-masing kami itu fokus kepada problemnya sendiri-sendiri, Mm-mm. nggak deket gitu. Nggak, maksudnya kami itu ya kami sekelas, saya dengan Pak Ivan Ya. tuh nggak yang terbuka banget konco bagaikan kepompong gitu, enggak. Kita justru kayak apa sih kawa gitu-gitu. Kita cuma lihat-lihatan aja kayak oh ada kau di situ ya udah. aman lah kalau udah hidup aman ya, Bu. Ya cuman gitu, dan kita nggak yang medsos oriented banget pada zaman itu. Jadi yang nggak gimana-gimana, sehingga kalimat dikejar IPK tapi ditinggal bahagia itu kami nggak ngerti tuh. Saya nggak ngerti tuh, kayak I cannot relate gitu. Karena kenapa mesti kenapa mesti dipilih gitu? Kenapa nggak satu aja gitu? Kenapa nggak dua-duanya misalnya? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa ya, harus dipilih ya? Harus dipilih, Bu. Kenapa harus memilih? Berarti kan dia nggak ngerti kan? Berarti kan nggak apa itu istilah, nggak sekufu kan? Ya udah tinggalin aja lah. Mari bersama dengan yang sesama. Sesama pengejar IPK bersama dengan yang pengejar IPK, kan jadi itu ya. Ya kan kalau nggak jadi, kalau maksa orang yang nggak ngejar IPK bareng gitu nggak sih? Nggak ya? Susah ya, Bu. Hah? Itu apa lagi SKS, sistem kebut efektif atau semalam. nekat? Nah ini. Apa? Ini Ini problem ya, problemnya, Bu. Kayaknya problem ini. Enggak. Enggak. Di sini yang kalian, itulah bedanya kita di usia yang sama. Apa bedanya Bu? Saya tuh nggak pinter. Artinya Tadi- tuh bukan. Itu kan cuma sombong-sombongan Oh, aja. gitu. Sombong dulu kita ya, Bu. Konsep, cuman skrip aja. Jadi bedanya adalah saya tuh nggak yang analytical thinking tuh kayak misalnya siapa ya? Ya kayak dosen-dosen yang lain tuh kan pada dalam-dalam gitu ya, deep-deep gitu ya. Memang pinter lah, dia memang terlahir di muka bumi ini tuh memang untuk membawa kecerdasan bagi umat manusia gitu. Kalau saya tuh waktu kuliah tuh ya, itu tuh lebih ke strategis gitu, bermain strategi. Jadi karena saya nggak bisa, kemampuan mengingat saya tidak sekencang orang lain, kemudian ada satu hal dua hal yang tidak bisa diimbangi gitu. Jadi saya kadang-kadang pakai sistem ini, tapi hanya untuk soal non esai.
Soal non esai. Nah, itu. Soal ujian tuh kan ada ABCDE kan, itu kan Multiple choice. multiple choice kan. Multiple choice itu kan. Nah, itu kita perlu pakai sistem SKS, nggak perlu dipaham-pahami. Itu buang-buang energi. Kalau sekarang nggak ada, Bu. Ya, esai kan? Ya. Nah, kalau esai berarti teknik untuk esai adalah Ibu gimana dulu? konsep inti aja. Pahami intinya. Intinya aja. Intinya aja. Iya, nggak perlu habis itu mau buka buku, tutup buku, saya tidur aja, selesai sama saya. Saya nggak pernah problem tuh. Apa tuh? Apalagi kalian kalau setiap mau ujian kisi-kisi, Bu. Nggak ada Ibu dulu ya? Nggak ada itu. Belajar di ruang kelas ya, Bu. Yang udah dipelajari itu yang masuk gitu ya. Iya, dan saya harus menguji diri saya sendiri itu dari hari itu. Jadi misalnya mata kuliah baru banget waktu itu, misalnya tentang ini konsep relasi misalnya. Waktu itu kata relasi itu sendiri masih baru di telinga saya. Terus diajarkan lah di kelas kan sama dosen kita. Habis itu saya nggak ngerti nih 20 menit pertama kayak apa tadi gitu. Terus waktu di kesempatan terakhir di mana waktu Bapak itu ngasih ruang untuk bertanya segala macam, itu saya akan make sure saya akan sampai dapat intinya. Jadi nggak akan saya biarkan mata kuliah itu lewat atau habis sebelum saya dapat intinya. Ngerti intinya ya Bu. Karena saya sadar kelakuan saya, kalau saya hari itu skip gitu aja, itu tidak akan pernah nempel dan saya akan meresikokan masa depan saya waktu UTS atau UAS itu. Jadi karena saya kenal diri saya dan kelakuannya kayak gitu, saya bilang saya harus tahu isinya, pola berpikirnya itu harus dapat di momen itu. Kalau misalnya saya sudah paksa, saya juga nggak dapat. Kayak waktu itu saya ada mata kuliah, kalau sekarang ini metodologi kuantitatif ya. Kalian kan metopol kuanti kan ada kan semester 5. Iya, Bu, yang akan Kalau dulu itu bukan metopol kuanti, dulu itu statistik. Jadi belum yang diajarin tuh masih statistik murni gitulah. Apa ya? Otomatis saya nggak ngerti kan. Karena fokusnya ke bagaimana kok bisa rumus ini muncul, yang mana gue tahu rumus ini muncul dari mana caranya gitu kan. Kalau di metopol kuanti justru kita ini rumus, gimana cara gunain rumus ini ke permasalahan sosial. Enak, udah tahu kalau kayak gitu. Oh, untuk ini karena kita tahu masalah sosial dan kita butuh tolak ukurnya gimana. Selesai. Kalau yang zaman itu tuh mempelajari kenapa rumus ini digunakan. Oh, ditanya kenapa harus pakai ini gitu. Iya, dan itu ada jabarannya gitu. Dan di mana datangnya rumus ini, dari mata turun ke hati, mungkin gitu kali ya. Ya, nggak ngerti saya. Nah, kalau yang level kayak gitu, saya udah berusaha gimana pun jungkir balik di momen itu nggak bisa. Ya udah saya bilang, oke, Pi, udah kelihatan ini genderang perang udah sayup-sayup, godok nilai kamu udah jelas. Saya udah mempersiapkan mental untuk menghadapi ekspektasi yang di luar itu tadi. Jadi kita tuh tahu kita mendapat apa tuh dari 2-3 pertemuan pertama tuh udah kayak, oke, ini Nggak bisa nih dah. ini udah selesai nih aku udah tahu ini kemungkinan nilaiku segini yang bisa aku lakukan sekarang adalah yang penting jangan bolos. Karena tidak bolos juga menunjukkan keberanian dalam menghadapi masalah kan. Ya udah saya tidak punya otak tapi saya punya keberanian. Saya akan jalan terus. Bismillah. Tidak ada satu yang libur di hari itu gitu, kecuali misalnya memang ada aral melintang gitu ya. Ya kayak gitu. Tapi untuk yang esai, kalau misalnya untuk yang multiple choices nggak usah dipahami habisin waktu untuk pemahaman, nggak perlu. Karena yang digunakan adalah memori cepat yang di depannya aja. Jadi kalau misalnya kita harus thinking deep sama thinking wide atau thinking meluas, kalau saya tuh strateginya gitu. Jadi kalau misalnya bentuk ujiannya multiple choices, saya baru pakai hafalan. Dan itu harus SKS. Kenapa? Karena yang diingat itu cuma bertahan 15 menit. Jadi kalau misalnya tesnya mulai jam 8 kurang 15 itu saya masih yang masih yang hafalan-hafalan kayak gitu. Supaya pas ujian masih bisa. Masih ingat, ya. Karena dia ada berdurasi. Kalau yang sistem SKS itu berdurasi, dia daya ingat kita itu. Tapi kalau yang beresai berarti kan harus mengembangkan, harus banyak glorifying apa segala macam, perlu konsep, jadi perlu akar, dari akar bisa digini gitu. Main strategi, makanya jangan buta-buta aja gitu. Itu sepanjang 4 tahun tuh kerja saya itu tuh aja. Ya, strategi Ibu tuh ya. Lagi, ayo apa ada mitos tentang IPK yang pernah Ibu dengar? Apa emang? Gak ada. Yang absurd nggak ada, Bu? Gak ada lah, apalah Ada ya? artinya. Apa sih? Berarti IPK 1 tuh apa?
IPK 2 tapi selalu jadi bos, IPK tinggi jadi karyawan gitu. Oh, I don't care. I don't care. Ibu selalu tidak peduli dengan itu semua ya. Ya fine aja sih, kayak kamu mau IPK 2 mau jadi bos juga nggak masalah, mau jadi jual pop ice juga nggak masalah. 3,9, bahkan ada kadang-kadang lulusan kita yang udah kita kemudian jadi kawan kan di luar kan, kalau udah lulus kan oke gitu. Ibu gimana, ibu kecewa nggak saya jadi jualan gini, padahal saya dulu pinter gini-gini di kelas bla 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 bla. Saya bilang I'm fine with you with anything gitu. Nggak merasa, ibu ngerasa kecewa nggak sama saya, udah ngajarin begini begitu udah susah, tapi saya tuh Ujung-ujungnya gitu. kerjanya gini, kerjanya gini. Terus saya dari awal saya bahkan tidak berpikir ke sana, saya bilang. Yang saya pentingkan itu adalah waktu di kelas tuh, yang saya pentingkan tuh dari Sunari, dari Nurul tuh adalah kemauan untuk dari nggak tahu menjadi tahu itu, sinarnya beda. Melihat glowingnya kalian itu udah cukup. Kalau saya tuh dari yang kan, kalau kita di SD tuh suka dibilang kan dari ke apa tuh kejahiliahan menuju ke penerangan gitu-gitu. Secara itu kan sebenarnya analogi gitu. Iya. Cuman di saat yang sama ketika saya melakukan itu dengan diri saya sendiri dan melihat kalian tuh ternyata memang benar ada namanya cahaya itu kalau saya ngelihatnya. Jadi kayak beda aja auranya. Yang dulu pas dia pertemuan pertama tuh kayak dongok-dongok gitu kan. Kayak lugu-lugu nggak tahu gitu. Seiring bertambahnya pertemuan antar abis itu dari semester ini ketemu semester ini, seringnya saya juga misalnya ketemu pertama kali semester 3. Habis itu gak ketemu lagi karena dia mungkin mata kuliah yang lain ketabrak segala macam, ketemu lagi waktu misalnya sempro di semester 7. Berarti saya udah gak lihat dia hampir 2 tahun kan. Begitu lihat lagi tuh udah beda behaviornya, cahaya yang dia bawa segala macam tuh lebih mature, lebih apa tuh kayak itu aja ngelihat mahasiswa udah mengalami perubahan dari jahiliah kegelapan menuju terang, itu aja saya udah merasa puas dengan hal itu. Terus kalau nanti di kehidupan realita dia setelah kuliah itu dia jadi apa yang tidak digembar-gemborkan oleh kapitalisme misalnya, saya juga nggak persoalkan gitu. Yang saya inginkan dari Anda atau dari setelah lulus itu adalah kamu yakin apa enggak sama dirimu sendiri. Kamu ketika sedang krisis itu asal dari itu bagian dari fasemu atau dari kamu ikut-ikut orang gitu, kayak kemampuan beraktualisasi sih. Saya lebih ke sana. Artinya kamu itu dulunya cum laude, terus begitu ketemu lagi sama saya ternyata kamu kata orang-orang kan jualan tuh kan nggak gimana-gimana gitu kan, mestinya harus PNS atau apa gitu. Nggak problem saya. Kamu mau cum laude, abis itu kamu jadi meniti karirnya mulai dari bawah dulu, doesn't matter, it's fine. Namanya perjalanan hidup terus dijalanin dan semua hal itu harus dihadapi aja. Jadi kamu cum laude terus kamu ternyata memilih jadi ibu rumah tangga misalnya atau bapak rumah tangga, itu pun saya nggak ada masalah. Karena orang-orang yang berpendidikan pasti beda Sikapnya ya, Bu. pasti beda, udah jelas pahatan-pahatan itu pasti beda. Sama kayak karya seni kan, manusia itu kan gambarnya boleh sama-sama gambar gunung tapi guratannya pasti beda. Ciri khas ya, Bu. Pasti Jadi itu ciri nggak khas mungkin, itu nggak bohong dan nggak buang gitu. Makanya kadang-kadang kita random, misalnya kamu pergi Pangkas gitu atau pergi kemana, tahu-tahu nih barber ngomongnya asik banget nih, kayaknya gini, oh tahu-taunya dulu dia pernah jadi apa gitu-gitu. Kita kan nggak jadi apa ya namanya, yang kita lakukan sekarang itu kadang-kadang nggak instan menjadi seperti yang kita ekspektasikan gitu. Saya juga dulu sebelum jadi dosen pernah jadi ini, pernah jadi pengantar kayak ngantar makanan gitu, kayak GoFood apa sih, ngantar ya kayak Gojek. Gojek gitu, tapi kan zaman itu belum itu. Saya pernah jadi kayak gitu selama berapa masa gitu. Terus jadi guru tutor gitu juga pernah waktu zaman mulai SMA. Habis itu kalau momen yang sebelum jadi dosen itu ya jadi pengantar makanan pernah, jadi fitness konsultan pernah, jadi translator juga untuk translator tapi yang naskah. Menerjemahkan untuk naskah. Kalau yang untuk bicara tuh namanya interpreter. Itu juga pernah. Jadi kan artinya dari yang saya selesaikan di zaman S1 dengan IPK-IPK-an ini, dengan kemudian hidup tuh kan nggak langsung lompatnya tuh nggak ke atas ya, Bu. iramanya itu nggak, ketukannya nggak yang gitu-gitu gitu. Kadang-kadang iramanya tuh tahu kayak tak gitu tuh nggak. Yang penting dari semua itu adalah bawaan dirinya itu loh. Bagaimana yang pas lagi masa pendidikannya itu tuh ngajarin kamu, lingkunganmu tuh ngapain sama kamu tuh untuk tetap waras dalam prosesnya kamu ketemu dirimu lagi gitu tuh. Itu sih, daripada masalah, Bu saya dulu ini sekarang saya jadi ini, gimana Ibu nggak marah kan, Ibu nggak kecewa kan, kayak lebih daripada itulah. Kayak itu nggak sesuatu yang perlu harus dipikirkan gitu. Udah ngajak nomor 3.
Kalau IPK rendah siap-siap hidup suram. Hidup kau tuh suram. Kayaknya masalah suram gak suram tuh gak tergantung IPK gak sih? Tergantung cara pikir gak sih? Pola pikir, Bu. Ya kan? Berarti yang perlu paling utama ditingkatin pola pikir kita, karakter kita gitu, Bu. Iya loh, saya pernah dalam sebuah situasi yang saya pikir semua orang itu jahat sama saya. Gelap Ada- gitu ya, Bu. Gelap Ada sih. di situ. Gelap. Dan itu bukan salah IPK, salah saya. Dan juga fase kehidupan ya. Dari memang. situ baru berbenah, Bu. Ada cahaya baru gitu ya, Bu. Enggak. Enggak juga. Nggak ada juga, Bu. Saya jemput cahayanya. Oh, saya Ibu ibu yang- Cahayanya tidak datang kepada kita. Ternyata Ibu yang itu mendatangkan momennya. kepada Ya, kita. kita yang harus jemput cahayanya. Perusahaan cuma mau anak-anak IPK 3,5 ke atas. Itu gimana pendapat Ibu tentang itu? Enggak. Enggak ya, Bu? Saya 3,9 enggak mau. Sombong Harus namanya IPK ya. 4 biar bisa dapat beasiswa luar Luar negeri. Enggak, kalau itu jelas enggak. Enggak ya, Bu? Minimal berapa tuh, Bu? 3. Tiga aja udah bisa. 3 tuh, udah Bu. bisa. Bahkan mostly dia di 2,7. Iya, LPDP sekarang masih 275, Bu. Iya, ya. Iya. Enggak lah, enggak IPK 4. Biar bisa dapat beasiswa luar negeri. Enggak sini biar dapat ini aja AdSense. AdSense dapat 4. Kocak itu memang. Fokus ke IPK aja udah cukup, pengalaman bisa nyusul. Mana dah. Enggak ada tuh, Bu. Fokus ke IPK aja udah cukup, pengalaman bisa. Maksudnya pengalaman kerja ya? Pengalaman Pengalaman apa sih itu maksudnya? Iya, pengalaman kerja, Bu. IPK aja dulu kayak pengalaman di dunia pekerjaan. Oh, kalau ini nih lebih ke Organisasi. ini sih, Bos. Apa namanya? Fokus ke IPK aja udah cukup, pengalaman bisa nyusul. Itu tuh sebenarnya jatuhnya kepada gimana kita nyusun portofolio kita. Hmm. Portofolio, tahu kan? Untuk ngelamar kerja, Bu. Ya, misalnya kita ngomongin itu ya. Heeh. Jadi sebenarnya IPK gak ada hubungannya nih dua ini sebenarnya. IPK sama pengalaman tuh gak ada hubungannya. Jadi kayak misalnya di portofolio, misalnya pengalaman organisasi, Mm-mm. diperlukan atau diutamakan mereka-mereka yang bisa organisasi misalnya gitu. Katakanlah misalnya Sunardi sama Nurul tuh nggak ada ikut satupun UKM selama 4 tahun di sini. Tapi kalian di luar ada ikut misalnya remaja masjid, Heeh. gitu ya, misalnya remaja masjid atau simply bukan remaja masjidnya lagi malah jadi marbot, Marbotnya nih. misalnya jadi marbot. Heeh. Atau misalnya Nurul tuh nggak suka terikat, tapi kalau misalnya ada gotong royong masyarakat ikut karena tuh rumahmu di situ juga misalnya gitu ya. Heeh. Itu tuh termasuk pengalaman organisasi. Jadi yang dimaksud dengan pengalaman organisasi itu bukan berarti kamu berada dalam sebuah organisasi, Heeh. tapi kemampuan kamu berfungsi Heeh. Kepada orang dalam sebuah skema terorganisir. Jadi kalau gotong royong itu juga termasuk dalam pengalaman organisasi dalam. Jadi misalnya kamu gimana kamu ngambil titik fungsi organisasinya itu loh. Jadi misalnya kan ketika menggotong royong itu kan biasanya Pak RT tuh mengadakan penjadwalan, Iya. ada briefing dulu, apa segala macam. Nah kalau misalnya Nurul dalam kehidupan bertetangga Nurul itu juga ngikutin setiap tahapannya Iya. tadi itu, berarti kan sebenarnya sedang berorganisasi kan. Nah di portofolionya itu yang dituliskan adalah berperan sebagai ini pada saat ini gitu loh. dalam skala sekecil itu bisa masuk ke portofolio ya, Bu. Iya, Berpengaruh ya, Bu? iya. Gimana kita menangkap nilainya itu? Jadi, Oh, Entah siapa yang menafsirkannya. memulai bahwa pengalaman organisasi itu berarti harus pernah ikut misalnya Ya, kayak- pasukan bocah neraka gitu misalnya. Enggak ada Kayaknya gitu. Bu. Komunitas geng motor gitu sebenarnya enggak ada. Tapi lebih kepada apa yang kamu lakukan. Jadi aktualisasinya sebenarnya. Atau misalnya memiliki kemampuan, misalnya kan ada juga tuh item-item seperti memiliki kemampuan interpersonal. Mm-mm. Semua orang berpikir bahwa oh berarti harus masuk kelas komunikasi interpersonal dulu Iya. baru bisa. Enggak, komunikasi interpersonal itu bagaimana bekerja sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya melalui kegiatan-kegiatan tadi, Mm-mm. misalnya Idul Adha bantuin orang buat distribusiin daging misalnya, itu kan ada letak kerjasama di situ, Kerjasamanya. dimana kayak kamu bagian daerah sini ya, kamu bagian RT sebelah sini ya. Saya nggak bisa RT sebelah situ banyak anjing misalnya. Iya takut dikejar anjing misalnya. Misalnya WA. Iya, takut dikejar anjing segala macam. Nah, gimana caranya mengomunikasikan apa yang kamu khawatirkan ketika kamu ngantar itu dengan orang terus menghasilkan solusi apa gitu-gitu kan kemampuan interpersonal namanya. Ya ke situ kalau misalnya ngomongin yang tadi itu soal portofolio ya. Itu cuma gimana cara ngeksekusinya aja. So it's not about kamu masuk ke anggota partai mana-mana gitu. Oh, kirain harus kayak ternama gitu, Bu, kayak organisasi ini tuh ini dia. Jadi mempengaruhi kita, jadi kayak ada citra, ada reputasinya lah kita masuk di situ tuh. Beberapa kayaknya kekinian ada sih. Jadi kayak beberapa orang tuh minta sama kami surat keanggotaan organisasi itu ada, tapi sebenarnya secara globalnya ya, Mm-mm. secara cakupan besarnya yang syarat-syarat kayak gitu perlu kayak tanda tangan
ketua organisasinya bahwasannya si Sunardi tuh anggota ini nih, Anggota misalnya yang anggota gini, geng motor yang ini nih gitu. Itu tuh cuman juga tempat-tempat yang nggak terlalu bonafit sih. Kalau buat yang beasiswa atau apa gitu tuh dia cuman pengen tahu kamu tuh pernah berkontribusi apa dengan lingkungan, dengan organisasi, cuman ke situ aja. Nama organisasinya kan dia nggak kenal juga sama organisasi kita. Bayangin aja, logikanya aja lah gitu. Itu cuman masalah eksekusinya aja tuh. Nah, terakhir nih Bu, minta tips supaya dapat meningkatkan IPK. Gimana dari Ibu tips-tipsnya? Meningkatkan IPK. Mm-mm. Berarti sekarang IPK-nya jelek gitu, terus mau ditingkatkan. Ya, gitulah misalnya Bu, kita. Untuk Gimana? orang-orang yang nggak di sini kayaknya, Bu. Gimana ya? Saya nggak pernah, saya langsung Nggak. sebagai orang yang nggak pernah di bawah, saya nggak tahu caranya. Agak susah nih ya Bu, kalau gitu tuh ya Bu. Minta tips supaya dapat kan meningkatkan IPK, berarti kan pernah Iya. turun kan? Ya, Nah, Bu. Ibu nggak pernah turun? Wah, stabil terus ya Bu, naik lagi malahan. Karena tadi itu dapat nilai-nilai B gitu, saya nggak pernah merasa itu turun gitu loh. Jadi Bu, Ya udah, that's it gitu, nggak pernah gimana bilangnya. Ingat loh, apa tuh Bu? yang berhak menaik turunkan status kita Heeh, diri kita sendiri Bu. Hanya Tuhan. itu dia. Kata-kata hari ini ya, kata-kata hari ini itu Jangan lupa. Kita semua sama manusia itu sama di mata Tuhan. Tuhan. Jadi kalau perkara IPK turun 0,2, turun 0, berapa segala macam tuh dan kamu ngerasa kamu turun, Heeh, mindsetmu sendiri berarti. salah dirimu sendiri. Yang perlu diperbaiki mindsetnya. Iya. Kamu deny aja terus, hal delusinya. Delulu aja solulunya. Jadi kayak wanjay kemarin 3,8, sekarang IPK aku 3,6. Enggak, itu enggak turun. Itu berubah. Berubah ya Bu, Iya. bukan turun ya Itu Bu. berubah dari 3,8 ke 3,6. Tapi enggak turun. Turun tuh cuma perkara. Ya kamu ngerasa itu turun, saya nggak ngerasa itu turun. Jadi saya nggak ada tuh tipsnya. Nggak ada ya Bu, Nggak ada tips supaya meningkatkan IPK, nggak perlu. perlu. Sama Ibu tuh nggak perlu ya. Nggak perlu, apa adanya aja lah udah. Terima aja lah. Banyak yang harus diperjuangkan di muka bumi ini. Hmm. Ridho orang tua misalnya. Akhirat juga diingat-ingatkan lagi. Iya loh, jangan petantang-petenteng ya. Usia 19, 20, 21 ngerasa paling bener sedunia, terus mak lo, bapak lo lawan-lawan gitu. Yang harus kamu perjuangkan tuh ridho mereka. Ridho mereka, ridho. Allah. Ah, itu dia. Iya, daripada IPK ini. Iya, iya, Siapa dia tidak melahirkan kita? Iya, tidak membiayai kita, tidak ngasih kita kompeng waktu kita menangis waktu usia 2 tahun. Kan yang kayak orang tua kita atau mbak kita atau mas kita, nggak tahu lah saya ya. Yang penting siapa yang besarin kamu. Tapi kayaknya lebih itu yang betul-betul dikejar sih. Kerelaan orang-orang yang pernah kamu sulitkan hidupnya itu sih. Ya nggak sih? Iya, Bu. Kan menghambat ya. Iya. Menghambat jalan kan kalau kita pernah nyusahin orang, terus kita udah sadar kita nyusahin dia tuh, kita nggak minta maaf, nggak minta makasih, nggak bilang makasih gitu kan. Kayaknya tuh lebih patut diperjuangkan. Iya, diperjuangkan ya Bu. Iya, daripada apa itu? Apa? Ini pun judul tuh siapa yang bawa? Judul kok IPK. Ya, Norak. norak Bu. Iyalah, apa kek yang lain? Tentang kota Saranjana kayak apa kek? IPK. IPK. Heran kali kemarin ada orang KRS-nya ditutupnya IPK-nya. Heeh. Norak kata kami. Harusnya bangga kan, Bu? Iya. Iya. Kenapa kamu tutup IP kamu? Iya Bu, segan sama yang lain. Cih. Kayak tinggi kali. Di depan yang udah suhunya ya Bu. Iya. Apa salahnya kasih tahu aja. Entah kenapa. Oh, emang kenapa sih, tuh saya perhatiin nih pola unggahan KHS-nya. Di ini bos, di edit di bagian kasih kayak nggak tahu menggunakan fasilitas stiker, ada yang ini apa kayak teks gitu tapi cuma tanda strip aja. Oh, Di bagian IPK. IPKH semester ini Ditutupi. ditutup gini. Waduh. Terus gue mau lihat itu yang lo tutup gimana caranya? Ya kan kita mau tahu nih. Di Nurul berapa IPK-nya, kan itu yang mau saya kontrol sebagai PA kan. Saya mau tahu IP-mu sekarang berapa, kan ada nanti IPK semester ini sama IPK sebelumnya kan ada tuh. ada Bu. Listnya. Ada. Itu ditutup, terus saya mau kontrol apa coba? Kayak gitu caranya. Ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, Oh, saya mau lihat juga IP kamu berapa sehingga nanti saya bisa hafal kamu tuh dapat SKS-nya berapa semester yang akan mau diambil. Wajar dong dosen Wajar. PA. Wajar. Ditutup. Sumber informasi saya satu-satunya ditutup. Ya marah lah saya, ngamuk saya di dalam situ walaupun pakai chat ngamuknya. Jadi caps lock doang. So ya Bu. Why saya bilang kan. Ya kan saya bilang gitu kan, kurang lebih lah. Nggak secara verbatim begitu tapi kurang lebih gitulah kayak, "Woi lu ini ditutup ini ngapa sih, norak banget," saya bilang gitu kan. Memang norak banget gitu. Iya Bu, maaf Bu, saya ambil lagi Bu. Udah di delete.
Diunggah lagi baru dibuka-bukain. Terus saya bilang gak usah lah kayak gitu, norak banget, kayak penting banget tuh IPK lu tuh buat ditutup-tutupi, ngapain? Orang mau tahu kita 2 koma kayak apa, mau tahu apa dia gitu. Dia peduli apa gitu. Ya gak usah lah terlalu digitu-gituin. Ya kalau 2 koma, kalau misalnya 3,8 ini yang tinggi banget itu. Mau saya bilang gitu kan. Tinggian gua. Wah. Ya maksudnya Kan. itu siapa yang ngajarin, saya gak tahu. TikTok yang ngajarin itu ya? Bisa jadi, Bu. Ramai soalnya. Malu sama IPK-nya. Hah? Malu sama IPK-nya? Kok malu sama IPK kau? Malu makanya ditutupi-tutupi. Berapa emang IPK kamu? Tinggi sama kayak Ibu, Bu. Ah, kan? Wih, harus bangga kan? Malu sama IPK. ini dipukul gak apa-apa. Boleh, Bu. Sekarang boleh, Bu. Gak usah pukul. Jangan lukai tanganmu pakai kursi itu aja, Tim. Oh. Dia bilang sama-sama saya 3,9 kan? Malu. Kurang ajar kan? Ini kurang ajar. Saya nggak sekurang ajar ini. Put. Kebat kalau kata saya, ambil Rafia di sana, CCTV ini bisa lah kita di situ taruh. Itu tuh blind spot itu situ. Pukul aja Sunardi di situ. Udah, nggak usah. Ada gila-gila yang santuy aja lah. Mau biar semua orang tahu. Parah sih. Ya udah ya. Udah. Mau di closing. Closing kita lagi ya. Udahlah, tutup ya. Ya, makasih banyak Ibu Ya. kepada udah nyempatin waktu nih. Tadi kan Ibu nge-live kan. Ya. Capek-capek Ibu. Ibu udah makan Ibu tadi. Udah jam 11. Alhamdulillah lah ya, Bu. Alhamdulillah. Iya, udah. Ya. Mm. Tutup ya, makasih banyak Ibu udah Baik. nyempatin waktu Ibu. Ya. 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 Iya. Asli. Oke, udah. Oke. Udah. Tutup. Ya udah. Ya, makasih. Makasih banyak Ibu.